kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kami boleh berada pada saat ini bersama-sama dengan Engkau. Puji syukur kami naikkan kepadamu. Engkau telah menuntun hidup kami sampai pada minggu ini, Minggu Palma. Banyak pergumulan hidup, ketakutan, kecemasan, sakit, penyakit, penderitaan terjadi setiap hari dalam hidup kami. Tapi Engkau juga senantiasa menunjukkan dengan nyata penyelenggaraan kehidupan dan pimpinanmu. Pada Minggu Palma ini, kiranya Engkau buka hati kami, agar kami dapat ikut menyambut kehadiran-Mu di Yerusalem. Engkau buka dan urapi hati kami, agar layak mendengarkan dan memahami firman-Mu. Engkau beri kekuatan untuk mampu memperhatikan dan mengerjakannya di dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami menjadi rendah hati dan menjadi anak-anak Tuhan yang beriman, dan menjalani hidup kami dengan benar. Terpujilah Engkau, ya Yesus, yang datang dalam nama Tuhan. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan menjalani di dalam hidupnya dengan sungguh-sungguh. Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara warga jemaat GKJ Bumi Indah yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di rumah saudara masing-masing atau dimanapun saudara berada, serta saudara-saudara seiman yang saya kasihi. Hari Minggu ini adalah hari Minggu Palmarum, minggu terakhir pada masa Prapaskah, hari di mana Yesus memasuki kota Yerusalem sebelum ia disalib. Seperti bacaan kita pada hari ini, yaitu dari Mazmur pasal 21 ayat 1-11. Tema khotbah kita hari ini adalah kerendahan hati, tanda anak Tuhan. Saudara-saudara, salah satu kecenderungan dasar manusia berdosa ialah menganggap diri penting dan merasa lebih penting, lebih baik daripada orang lain. Egosentrisme dan egoisme dari yang sangat individual sampai kepada individualisme kelompok dan bahkan individualisme kebangsaan. Itu tampak dalam berbagai segi kehidupan. Dan itulah yang sering membuat berbagai segi-segi kehidupan manusia menjadi rusak oleh karena kecenderungan egoisme dan egosentrisme itu. Melalui berbagai pengalaman, termasuk pengalaman penderitaan yang sedang kita alami bersama dengan masyarakat, bahkan seluruh dunia. Mari kita sekarang belajar mencari hikmat, bertumbuh, dan menjadi lebih kuat. Mengapa hari ini disebut Minggu Palma atau Palmarum? Ya, karena pada hari Minggu ini kita peringati Yesus Mesias yang memasuki kota Yerusalem dan orang banyak menyambutnya, melambai-lambaikan daun palma, layaknya menyambut seorang pahlawan, menggelar jubah-jubah mereka layaknya permadani merah, atau menyambut sang raja dalam kemenangan dan kemuliaan. Dalam berbagai tradisi budaya bangsa-bangsa, pahlawan atau raja yang menang memasuki ibu kota kerajaan akan disambut oleh rakyat di pintu gerbang kemenangan dan dielu-elukan dengan berbagai cara. Misalnya ketika kita
membaca kisah Saul dan Daud ketika menang perang dalam berbagai perang. Mereka disambut di pintu gerbang dengan tari-tarian dan puji-pujian, dielu-elukan di pintu gerbang. Oleh karena itu, di berbagai kerajaan Eropa juga dibangunlah sesuatu bangunan yang disebut boulevard, sebuah jalan dan gapura yang menandakan kebesaran, keagungan, dan kemenangan. Biasanya dihiasi dengan patung-patung kuda atau singa untuk menyambut kebesaran dan kemenangan sang pahlawan. Pada minggu itu, Minggu Palma, Yesus memasuki kota Yerusalem. Naik apa? Ia tidak naik kuda, dia tidak naik kereta perang, tapi ia naik keledai. Ya, keledai, bukan kuda. Sangat kontras dengan kebanggaan, keagungan, kesombongan dari apa yang tadi saya sebut budaya boulevard. Upacara penyambutan pahlawan, patung kuda, patung singa, naik kuda membawa pedang, dan seterusnya. Saudara-saudara, Yesus Mesias Sang Raja Damai yang diberkati dalam nama Tuhan, itulah puji-pujian yang menyambutnya. Itulah sambutan pujian dari orang beriman yang paham akan kemuliaan Yesus, yang justru terletak di dalam kedamaian dan kerendahan hatinya, bukan pada kebanggaannya. Diukur dengan ukuran duniawi, memang penampilan Yesus ini terlalu rendah, bahkan mungkin hina. Keledai bukanlah kendaraan perang. Keledai bukan simbol kegagahan dan kemuliaan. Tapi justru disinilah maknanya. Yesus lebih memilih kerendahan hati dan kedamaian. Dan justru disitulah keagungan dan kemuliaannya. Tanda-tanda kerendahan hati menuju salib sudah mulai tergambar di sini. Mesias yang rendah hati tampak jelas kalau kita merujuk kepada nubuat para nabi. Misalnya kalau kita membaca kitab Nabi Zakaria pada pasal yang ke-9 ayat 9. Berbunyi demikian, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Bukan Mesias yang gagah perkasa, yang menyandang pedang, yang naik kuda gagah, yang membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi, sebagaimana digambarkan dan diharapkan oleh banyak orang. Saudara-saudaraku, pengalaman kita sehari-hari sekarang dengan pandemik corona membuat kita sadar betapa rapuhnya manusia, betapa rapuhnya ekonomi, betapa rapuhnya negara, dan bahkan dunia hanya di hadapan corona. Tapi mari kita mengakui firman dan teladan Mesias, dan kita belajar menjadi rendah hati dan kembali menyadari betapa perlunya untuk percaya dan mohon perlindungan Tuhan dan mengandalkan pertolongannya. Semakin kita rendah hati, semakin kita dimungkinkan untuk terbuka terhadap pertolongan Tuhan. Dan itulah tanda-tanda anak-anak Tuhan yang baik. Beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah ilustrasi, ungkapan dan jeritan seorang dokter dari Italia
bernama Julian Urban yang berdinas di kota Lombardi, yang kewalahan menerima begitu banyaknya pasien corona dan seolah-olah sudah menjadi orang yang harus memilah siapa yang harus ditolong dan siapa yang dibiarkan mati. Ia mengaku bahwa sebelumnya dia adalah seorang ateis. Tetapi begitu mengalami kengerian seperti itu, ia menyadari bahwa ilmu, teknologi, dan pengalaman-pengalamannya selama ini telah menjauhkan dia dari Tuhan. Dia dan kawan-kawannya putus asa dan sangat takut. Mereka mengakui bahwa mereka sebagai manusia telah sampai kepada batas, dan harus mengakui kemahakuasaan Tuhan. Mereka membutuhkan Tuhan. Pengakuan bahwa mereka yang ateis pun akhirnya mencari pertolongan dan kedamaian di dalam kuasa Tuhan. Selamat merayakan Minggu Palma dan menyambut Paskah. Jadilah lebih rendah hati dan tetaplah semangat. Ada waktunya kita menderita dan ada waktunya Tuhan akan memulihkan kita